Hi guys, let's study with Destia. Komunikasi terapeutik adalah proses komunikasi antara perawat dengan pasien yang digunakan dengan tujuan untuk membina hubungan yang positif dan saling percaya guna mencapai hasil terapi yang optimal. Komunikasi ini dalam keperawatan melibatkan penggunaan keterampilan komunikasi yang efektif, seperti mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan terbuka, memberikan umpan balik, dan menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Tujuan komunikasi terapeutik adalah dalam keperawatan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pasien, meningkatkan kepercayaan diri pasien dalam menghadapi masalah kesehatan, membantu pasien mengungkapkan perasaan dan kekhawatiran mereka, serta meningkatkan kualitas interaksi antara pasien dan perawat. Komunikasi terapeutik adalah juga dapat membantu perawat dalam memahami kebutuhan dan preferensi pasien sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Komunikasi terapeutik adalah memiliki beberapa fungsi penting dalam praktek keperawatan. Di antaranya, yang pertama, membangun hubungan terapeutik yang positif antara perawat dan pasien. Dengan cara membangun hubungan yang baik, pasien akan merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam menghadapi perawatan kesehatan. Yang kedua, ada meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan pasien. Pasien yang merasa percaya dan nyaman dengan perawatan cenderung lebih patuh terhadap perawatan dan prosedur medis yang dilakukan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman pasien tentang kondisi kesehatan. Hal ini dapat membantu pasien dalam mengambil keputusan yang tepat terkait perawatan dan pengobatan yang diperlukan. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Dengan membangun hubungan yang baik dan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, perawat dapat memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang sesuai dengan kebutuhan medisnya. Dan yang terakhir, yang kelima, membantu pasien mengatasi perasaan cemas atau takut. Perawat dapat memberikan dukungan emosional dan memberikan informasi yang akurat dan jelas untuk membantu mengurangi kecemasan dan ketakutan pasien. Komunikasi terapeutik adalah memiliki manfaat yang sangat penting dalam keperawatan. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan hubungan antara perawat dan pasien. Hal ini dapat meningkatkan hubungan kepercayaan dan rasa nyaman antara perawat dan pasien. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan pasien. Komunikasi terapeutik dapat membantu pasien memahami informasi yang diberikan oleh perawat dan membantu pasien mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatannya. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pasien. Komunikasi ini dapat membantu pasien merasa lebih terlibat dalam perawatan kesehatan dan meningkatkan kepuasan pasien. Yang keempat, meningkatkan hasil terapi. Dengan berkomunikasi secara efektif, perawat dapat membantu pasien mencapai tujuan perawatan kesehatannya. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan keterampilan interpersonal perawat. Hal ini dapat membantu perawat dalam mengelola hubungan dengan pasien dan kolega di tempat kerja. Berikut ini adalah beberapa prinsip dasar berkomunikasi terapeutik adalah sebagai berikut. Pertama ada empati. Dengan berempati, perawat dapat memahami pandangan, nilai, dan keyakinan pasien, serta menunjukkan kepedulian dan perhatian yang tulus. Yang kedua adalah kesederhanaan. Perawat harus berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami dan menggunakan kata-kata sederhana untuk menjelaskan informasi penting kepada pasien. Yang ketiga yaitu kejujuran. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan pasien terhadap perawat dan meningkatkan kualitas hubungan antara keduanya.
Yang keempat, menghargai privasi pasien. Perawat harus menghargai privasi pasien dan tidak membicarakan hal-hal pribadi pasien dengan orang lain tanpa persetujuan dari pasien. Yang kelima, aktif mendengarkan. Hal ini meliputi memperhatikan gerakan tubuh pasien, ekspresi wajah, dan suara pasien. Yang keenam, menghindari penilaian. Perawat harus menghindari mengeluarkan penilaian atau evaluasi terhadap pasien dan tindak merendahkan pasien. Yang ketujuh, menggunakan bahasa tubuh yang sesuai. Perawat harus menggunakan bahasa tubuh yang sopan dan menghindari gerakan tubuh yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau mengganggu pasien. Dan yang terakhir, membangun hubungan terapeutik. Hal ini meliputi membangun kepercayaan, menghargai privasi, dan menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh pasien. Berikut ini adalah beberapa teknik komunikasi terapeutik adalah yang sering digunakan oleh perawat dan melakukan komunikasi dengan pasien. Yang pertama, mendengarkan aktif. Ini mencakup memfokuskan perhatian pada pasien, memperhatikan bahasa tubuh, dan merespon secara verbal untuk menunjukkan pemahaman dan perhatian. Yang kedua, memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik adalah memberikan tanggapan verbal tentang apa yang telah disampaikan oleh pasien, sehingga pasien dapat memperjelas pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka diarahkan pada topik yang ingin dibicarakan dan menuntut jawaban yang telah rinci. Yang keempat, menggunakan bahasa tubuh yang sesuai. Sebagai contoh, senyuman dan pandangan mata yang kontak dapat menunjukkan empati dan kepercayaan. Yang kelima, menyampaikan empati. Dengan menyampaikan empati, pasien merasa didengar dan dipahami. Dan yang terakhir, menggunakan teknik refleksi. Ini melibatkan memperjelas pesan melalui pengulangan kembali apa yang telah disampaikan oleh pasien. Teknik-teknik tersebut digunakan untuk membantu membangun hubungan terapeutik antara perawat dan pasien, meningkatkan pemahaman dan kepercayaan, dan memfasilitasi kepercayaan hasil terapi yang optimal. Tahapan komunikasi terapeutik adalah sebagai berikut. Yang pertama, berinteraksi. Perawat mengumpulkan informasi tentang pasien seperti riwayat kesehatan, keluhan, dan kebutuhan khusus lainnya. Yang kedua, awal interaksi. Perawat memperkenalkan diri, menunjukkan perhatian pada pasien, dan memulai dialog. Yang ketiga, fase kerja. Perawat menggunakan teknik komunikasi terapeutik untuk membantu pasien memperjelas kebutuhan, memahami penyakitnya, dan mencari solusi untuk masalah kesehatannya. Dan yang terakhir, yaitu fase akhir. Perawat merangkum topik yang telah dibicarakan, memeriksa pemahaman pasien tentang informasi yang telah diberikan, dan merencanakan tindakan selanjutnya. Setiap tahapan ini penting untuk membangun hubungan terapeutik yang positif antara perawat dan pasien, dan memastikan bahwa komunikasi ini dilakukan dengan efektif. Perawat harus mengikuti tahapan ini dengan hati-hati dan berfokus pada kebutuhan pasien untuk memastikan bahwa pasien merasa didengar, dipahami, dan diberikan perawatan yang optimal. Beberapa ini adalah hambatan dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama, keterbatasan bahasa. Keterbatasan bahasa dapat menjadi hambatan dalam komunikasi, terutama jika perawat dan pasien berasal dari budaya atau bahasa yang berbeda. Yang kedua, gangguan pendengaran atau penglihatan. Pasien yang memiliki gangguan pendengaran atau penglihatan mungkin mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang disampaikan oleh perawat. Yang ketiga, perbedaan persepsi atau interpretasi.
Persepsi dan interpretasi yang berbeda antara perawat dan pasien dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Yang keempat, emosi yang tinggi. Pasien yang sedang emosional atau merasa cemas mungkin sulit untuk menerima informasi atau memproses informasi dengan benar. Yang kelima, kurangnya privasi dan keamanan. Pasien yang merasa tidak nyaman dan tidak aman dalam lingkungan yang tidak bersahabat atau terbuka mungkin kesulitan dalam berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan perawat. Yang keenam, kurangnya keterampilan komunikasi perawat. Perawat yang kurang terampil dalam komunikasi terapeutik mungkin tidak dapat memahami kebutuhan pasien atau membangun hubungan kepercayaan yang positif dengan pasien. Dan yang terakhir, kurangnya waktu. Kurangnya waktu untuk berinteraksi dengan pasien dapat menyebabkan perawat terburu-buru dalam memberikan informasi dan memperkenalkan diri dengan baik kepada pasien. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan komunikasi terapeutik antara perawat dan pasien, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengarkan dengan teliti. Sebagai perawat harus memberikan perhatian penuh kepada pasien, mendengarkan dengan teliti, dan menghindari gangguan yang dapat menghalangi komunikasi. Hal tersebut dapat membantu membangun kepercayaan antara perawat dan pasien, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan pasien dapat dipahami dengan baik. Yang kedua, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Perawat harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien. Menghindari menggunakan istilah medis yang sulit dimengerti atau jargon yang tidak dikenali pasien. Yang ketiga, beri waktu dan kesempatan pada pasien untuk berbicara. Perawat harus memberikan kesempatan pada pasien untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan mereka dengan bebas. Hal ini dapat membantu pasien merasa lebih nyaman dan terbuka dalam berkomunikasi dengan perawat. Yang keempat, menghindari sikap otoriter atau terlalu berkuasa. Perawat harus menghindari sikap otoriter atau terlalu berkuasa dalam berkomunikasi dengan pasien. Hal tersebut dapat membuat pasien merasa tidak nyaman dan tidak terdorong untuk berbicara lebih jujur. Yang kelima, menggunakan teknik komunikasi yang tepat. Perawat harus menggunakan teknik komunikasi terapeutik yang tepat, serta refleksi, empati, dan memberikan umpan balik yang positif untuk membangun hubungan yang baik dengan pasien dan memperbaiki hambatan komunikasi yang terjadi. Dan yang terakhir, yang keenam, mengakui dan mengatasi perbedaan budaya dan bahasa. Perawat harus mengakui dan mengatasi perbedaan budaya atau bahasa antara dirinya dan pasien. Hal tersebut dapat membantu mengurangi hambatan komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan bahasa. Dengan melakukan hal-hal tersebut, diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan komunikasi terapeutik dan memperbaiki hubungan antara perawat dan pasien. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.